Kami di sini coaching untuk Syria, Cikampek, Tasikmalaya. meskipun capek, hati tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Rofiko. Saya Maya Kurniawati. Dan saya Wahyu Rohmawati. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Berikut tugas video modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Maya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Semangat ya Bu ya. Alhamdulillah semangat. Oke, dan dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching ya hari ini? Iya Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Rofiko. Baik, sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ya, ini pada saat coaching nanti saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, apa nih persiapannya sudah Ibu lakukan? Yang jelas persiapan di awal itu saya sudah bersepakat dengan Bu Rofiko untuk bertemu hari ini dan melakukan coaching. Baik, dari persiapan-persiapan yang Ibu sebutkan tadi, apa nih kompetensi coaching yang ingin Bu Ayu kembangkan nantinya? Ya, seperti yang tentunya kita ketahui, ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama, mendengarkan aktif. Kedua, kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh, harapannya saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Kemudian saya juga mencoba untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach saya. Dengan menggali pertanyaan tersebut nanti harapannya coach saya akan mendapatkan atau memperoleh rencana aksi yang akan dilakukan untuk solusi permasalahannya. Baik, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang nantinya Ibu fokuskan untuk kita amati? Sebenarnya harusnya 3-3-nya ya Bu. Oh begitu ya? Ya Bu, tapi insya Allah dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Rofiko sebagai coach saya dengan baik. Kemudian saya juga akan aktif mendengarkan dan memberikan umpan balik terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rofiko. Baik, jadi dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik, ya yang nantinya akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Iya betul Bu. Nah, Ibu kan tadi sudah menemukan kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dan ingin diobservasi. Kemudian indikator keberhasilan yang ingin dikembangkan, tujuannya apa gitu? Harapannya dan tujuannya mudah-mudahan ketika nanti Bu Rofiko menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik sehingga nanti muncul solusi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rofiko. Jadi tujuannya, indikator keberhasilannya adalah Bu Rofiko bisa menemukan solusi dari permasalahannya, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah baik, kalau begitu saya mohon izin ya Bu untuk tetap di sini dan mengobservasi kegiatan coaching Ibu. Siap Bu. Baik, silakan. Permisi Bu. Silakan duduk Bu. Makasih. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rofi? Alhamdulillah baik Bu Wahyu. Sore ini Bu Rofi kelihatan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Ada apa Bu? Benar sekali Bu Wahyu. Jadi sore ini saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu, boleh ya Bu ya? Untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas Bu. Baik Bu Rofi. Semoga nanti dapat mencerahkan ya. Apa yang ingin Bu Rofi bicarakan? Sore ini saya ingin membicarakan tentang masalah siswa Bu.
Jadi di kelasku itu ada seorang siswa yang selalu datang terlambat. Jadi setiap hari itu kebiasaan seperti itu. Saya ingin merubah kebiasaannya anak tersebut supaya lebih disiplin lagi. Gitu. Gitu. Bu Rofi sekarang mengajar kelas 6 ya? Betul. Di kelas itu ada siswa yang selalu datang terlambat. Dan Bu Rofi ingin menyadarkan siswa tersebut agar perbuatannya tidak menjadi kebiasaan. Begitu Bu Rofi ya? Betul. Dalam percakapan sore ini, sekiranya apa yang ingin didapatkan Bu Rofi di akhir percakapan? Ya, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Bu. Jadi ada siswa yang sering datang terlambat masuk kelas dan saya ingin mencari cara supaya siswa tersebut lebih disiplin lagi. Jadi di kelas Bu Rofi ada siswa yang sering datang terlambat. Bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan. Dan Bu Rofi mau merubah kebiasaan tersebut supaya siswa itu lebih disiplin, tepat waktu, dan tidak datang terlambat lagi ke kelas. Benar sekali, Bu Andi. Menurut Bu Rofi, siswa yang selalu datang terlambat itu masalahnya apa ya, Bu? Pernah saya bertanya langsung pada siswa tersebut. Namanya itu Lili, Bu. Saya tanya, Lili, kenapa sih kamu sering datang terlambat? Dan jawabannya karena tadi malam itu habis gadang main game sehingga bangunnya kesiangan, terus jadi terlambat. Gitu. Oh, begitu masalahnya. Kemudian pernahkah Bu Rofi menanyakan pada guru kelas 5, apakah Lili di kelas 5 dulu juga sering terlambat? Saya pernah bertanya pada guru kelas 5 dan jawabannya itu sama. Memang seperti itu dari dulu, Bu. Dari beberapa guru yang terdahulu juga sama. Jadi si Lili ini memang kebiasaannya terlambat gitu, Bu. Pernahkah Bu Rofi menggali penyebabnya? Pernah, Bu. Saya pernah mencari tahu penyebabnya. Mengapa ini si Lili sering sekali datang terlambat melalui orang tuanya, teman-temannya. Padahal, Bu, kalau dilihat dari latar belakang si Lili ini, dia itu sebenarnya anaknya cerdas. Tapi ya itu tadi masalahnya, kurang bisa disiplin gitu. Atau mungkin ada faktor lain penyebabnya Bu Rofi? Faktor lain mungkin ini, Bu, ada salah satu kebutuhan dasar Lili yang belum tercukupi. Jadi dia itu melampiaskannya dengan ini main game gitu, Bu. Oh gitu. Selama ini tindakan Bu Rofi apa terhadap Lili? Saya sudah mengambil beberapa langkah untuk mengubah kebiasaan si Lili ini, yaitu melakukan pendekatan secara personal, kemudian menasihatinya dan memberikan arahan bagaimana seharusnya menjadi siswa yang baik. Gitu. Berarti Bu Rofi sudah mengambil langkah dengan melakukan pendekatan secara personal dengan Lili. Benar sekali, Bu Andi. Apakah setelah melakukan pendekatan tersebut ada perubahan dari diri Lili? Perubahan dalam waktu dekat ini sih belum ya, Bu ya. Namun saya akan mencoba terus menasihatinya setiap hari. Selain itu, saya juga membuat keyakinan kelas, Bu. Di mana keyakinan kelas ini nanti akan disepakati oleh seluruh warga kelas, kemudian melibatkan orang tua siswa dengan membentuk itu paguyuban kelas. Wah, itu bagus sekali Bu Rofi dengan membentuk paguyuban kelas. Dari beberapa strategi yang sudah Bu Rofi terapkan, manakah menurut Ibu yang paling efektif? Menurut saya yang paling efektif ini dengan membentuk paguyuban kelas serta ini menjadwalkan ini pertemuan rutin dengan seluruh anggota paguyuban sehingga ini akan terbentuk ini semacam koneksi, jadi keterikatan satu dengan yang lain antar seluruh anggota. Apa yang Bu Rofi lakukan tersebut? Adakah yang perlu membantu? Ada, Bu, orang tua siswa, kemudian seluruh siswa kelas 6,
ini nanti rencananya dengan ibu kita memanfaatkan grup WA. Jadi dengan cara saling mengingatkan, setiap pagi ini ada yang ini mengirim pesan di grup WA untuk saling mengingatkan, oh ini jamnya masuk nih, udah jam segini ayo. Nah itu Bu. Jadi nanti orang tua ini akan terlibat secara langsung dengan proses perkembangan anaknya. Jadi saya yakin suatu kebiasaan ini ya kelihatannya kecil ya Bu, tapi kalau dilakukan secara terus menerus, ini lama kelamaan akan terbentuk disiplin yang positif, sehingga terbentuk budaya yang positif bagi seluruh warga sekolah. Jadi lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, gitu. Baik, karena waktunya terbatas ya Bu Rofi, dari percakapan sore ini, apa yang Bu Rofi dapat dari percakapan kita ini? Dari percakapan sore ini saya mendapatkan penguatan dalam menerapkan strategi yang terbaik untuk mengubah hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Jadi kebiasaan Lili ini dengan bantuan orang terdekatnya, jadi dia ini bisa merubah kebiasaan jelek tersebut. Bagus Bu Rofi, semoga segera terwujud apa yang menjadi harapan Bu Rofi. Terima kasih ya Bu Wahyu sudah meluangkan waktu sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu, sudah tidak sabar pengen ketemu lagi dengan Bu Rofi dan melihat perubahan yang ada pada diri Lili ya Bu. Silakan. Alhamdulillah ya Bu ya, coaching tadi sudah selesai. Nah, gimana nih perasaan dari Bu Wahyu setelah melakukan coaching? Kalau menurut saya Bu, sepertinya berjalan dengan lancar. Bu Rofi sudah menceritakan permasalahannya, kemudian saya juga sudah menanggapi dengan baik dan alhamdulillah sudah ada solusi. Nah, ini yang paling penting ya, sudah ada solusi. Baik, seperti yang Bu Wahyu sampaikan di awal, indikator kesuksesan coaching dari coaching ini sudah tercapai begitu ya? Ya, tadi ketika saya tanyakan kepada Bu Rofi apa yang ingin dilakukan, ternyata beliau bilang sebenarnya sudah mempunyai rencana dan jadi teringat begitu. Nah, jadi terkadang kita ini lupa Bu, bukan tidak tahu apa yang akan kita lakukan, tapi karena lupa pada akhirnya kita bisa ingat kembali dan menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan yang sudah ada. Baik. Nah, tadi selama Ibu melakukan coaching itu saya juga mencatat begitu ya beberapa bagian penting. Nah, ini akan saya sampaikan ya Bu ya. Nah, tadi saya amati obrolan yang Bu Wahyu dan Bu Rofi lakukan itu berjalan dengan santai, kemudian kelihatan sangat akrab, tapi tetap fokus pada permasalahan. Kemudian Bu Wahyu itu sudah mendengarkan dengan baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kompetensi yang ingin dikembangkan yakni berusaha menjadi pendengar yang baik. Kemudian Ibu tadi juga sudah berusaha hadir penuh pada permasalahan yang Bu Rofi sampaikan, sehingga dapat merasakan apa yang Bu Rofi rasakan, serta yang paling penting adalah Bu Wahyu telah berusaha menggali melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Bu Rofi ini akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Rofi hadapi, dan di sini Bu Wahyu memberikan umpan balik. Lalu bagaimana kalau strategi yang tadi direncanakan itu dilakukan dan ingin tahu hasilnya seperti apa. Nah, itu yang saya catat tadi ya. Baik, nah kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah coaching ini? Baik Bu, kalau tadi ketika coaching saya sudah berusaha sekali untuk tetap hadir penuh. Saya juga sudah aktif mendengarkan dengan saya memberikan beberapa pertanyaan dan memberikan umpan balik. Tapi mungkin yang perlu dikembangkan lagi tentang membuat pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Wahyu, satu lagi nih pertanyaan dari saya. Tadi apa sih yang indikator yang Ibu Wahyu kembangkan atau apa sih dari coaching tadi kelihatannya indikator itu kok dikatakan sudah berhasil begitu Bu? Kalau menurut saya tadi yang sudah saya lakukan dengan Bu Rofi sepertinya semangat ya Bu. Jadi setelah melakukan coaching ternyata Bu Rofi jadi bisa menemukan solusi sendiri begitu tanpa saya memberikan masukan. Tetapi
beliau sudah menemukan solusinya sendiri. Sepertinya beliau juga lega sudah menceritakan unek-uneknya begitu. Baik, jadi indikatornya adalah Bu Rofi tadi jadi semangat dan beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu ya. Nah, baik Bu Wahyu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Maya sudah mau memantau saya pada kegiatan coaching tadi. Sekali lagi terima kasih dan saya izin dulu ya Bu. Baik Bu, sama-sama ya Bu, silakan.